Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Aditya Novanto dengan NIM ASEBDES 2018 11542, mahasiswa pada mata kuliah pemrograman mobile kelas 4509. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi chat yang diberikan tugas oleh Pak Prianto. Di sini saya akan coba mereview aplikasinya terlebih dahulu secara interface-nya. Di sini udah ada chatnya karena di sini belum ada chat jadi dia belum kelihatan. Terus habis itu ada kontak terus sama ada fitur keluar atau logout. Nah di sini udah ada beberapa kontak. Nah sebelumnya itu saya sudah memiliki 3 nomor. Sebenarnya ada satu lagi tapi menggunakan SHA 256. Jadi dianya nggak ke data di sini, melainkan dia itu ada di bagian users karena dia beda sign in-nya kan. Nah, dia tetap terdeteksi di sini tapi tidak di sign in method. Nah, lalu pertama saya menggunakan akun yang kalau tidak salah yang ini. Jadi itu dia kita coba chat di sini. Halo. Terus di sini juga. Nah, nanti pesannya terkirim. Nah, ntar muncul di Atlanka sama Jaden. Muncul, muncul. Nah, di sini saya juga menambahkan 2 fitur, yaitu kayak pada kontak ada kayak tentang atau about eh, user. Lalu saya juga menambahkan last in, tapi sebenarnya belum terlalu work sih karena datanya ini saya menggunakan data dari kap, eh, pengiriman pesan itu. Jadi ntar bisa lebih lanjut bahas pada saat pembahasan codingnya. Nah, lalu percobaannya kita coba logout, terus kita coba login yang ini. Nah, kodenya udah, terus kita coba masukin. Nah, sini Alanka SN. Oke, lanjut. Nah, di sini oh, bisa kita coba tes kontak. Sini juga. Nah, chatnya ada di sini. Nah, lalu, nah, kita coba login lagi. Kita coba login. Oke, sekarang kita coba login. Terdapat problem dikarenakan nomornya keliru. Terus gini, kita coba login. Oke, udah selesai verifikasinya. Terus kita
bisa kita cek si Kenneth. Udah chat terus balik udah kirim pesan terus kita bisa di work udah. Lalu setelah itu kita bisa cek lagi. Jadi kan udah berarti kan yang Akalanka ngechat ke ini katakan ini Jaden dan ini Kenneth, dua-duanya masuk masuk ke ini tadi. Jaden dikirim pesan sama Akalanka, tadi juga Kenneth dikirim pesan Akalanka. Nah sekarang eh, kita coba cek ke Kenneth, chatnya udah dikirim sama si Jaden masuk atau enggak. Berarti eh, nah ini tes balik juga udah masuk. Nah berarti pesannya itu terkirim. Lalu berarti untuk tampilannya udah work yang mana tadi, chatnya masuk, kontaknya ada, eh, bisa kirim pesan antar pengguna juga bisa. Terus untuk info akun juga udah bisa. Eh, Berarti kesini dari tab chat ke kontak juga bisa, logout juga bisa. Berarti untuk presentasi bagian interface ini telah selesai. Berikutnya saya akan mempresentasikan bagian coding, yaitu terdapat beberapa poin, yaitu dari info akun, sign in, main activity, activity sign in, activity info akun, dan activity main yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke, pertama di activity main XML di layoutnya. Nah, menggunakan tag layout, di mana gunanya ini untuk dapat melakukan binding nanti pada main activity Java. Terus menggunakan relative layout karena agar bisa membuat layout yang dinamis, yang maksudnya itu fleksibel ya, mana bisa uh, tidak kaku untuk menempatkan konten di dalamnya, seperti bisa menaruh tombol di pojok kanan sini dan juga tombol di sini. Nah juga bisa membuat button button untuk logout di sebelah sini dengan backgroundnya transparan, berarti dia ngikutin background dari view page-nya. Kita buat floating button untuk floating button yang dimana sebenarnya sih nggak nggak kepake juga, tapi karena ngikutin tutorial pada awalnya, mengikuti tutorial yang ada. Lalu diberikan ID pada beberapa bagian ya, terutama pada kayak button ini. Kenapa diberikan ID? Supaya nanti pada saat bagian Java bisa untuk pengenalan atau sebagai identitas dari suatu objek itu biar bisa digunakan atau dipanggil lagi, atau primary key-nya pada ini tab layout ini. Kenapa below button ini? Karena jadi itu dia maksudnya ini tuh menempatkan tab layout ini dia di bawah dari si ID yang dituju, yaitu button keluar. Lalu diberikan lebarnya itu selebar page-nya, lalu diberi tingginya itu sesuai kontennya, web content. Lalu dia juga diberikan ID supaya nanti kalau misalkan bila digunakan atau diperlukan bisa uh, memiliki alamatnya secara langsung. Nah, pada layout
align parent button ini itu maksudnya untuk memberikan align kepada layout dia tuh ke arah mana. Kayak button berarti dia di bawah, terus right berarti dia kanan, berarti dia pojok kanan bawah. Dengan marginnya biar dia ada jarak 20 dp, terus dikasih gambar source-nya tuh ini yang udah di set sebelumnya. Lalu beralih ke main activity Java. Nah, pada line awal ini karena tadi sebelumnya menggunakan tag layout, maka kita bisa menggunakan binding. Lalu setelah itu binding ini itu dia di declare atau dijabarkan kalau dia itu untuk membaca layout dari si activity main ini. Jadi ngedatain yang ada di dalam sini. Nah, lalu dia menyetap view page yang dari activity main ini ke view pager, terus bending button keluar. Dia ID button keluar yang ada pada activity main sebelumnya itu bila diklik maka dia akan menjalankan fungsi ini, yaitu dialog keluar. Nah, jika dialog keluar maka aktivitas yang terjadi itu adalah akan keluar. Jika diklik maka nanti akan ada keluar alert dialog yang mana ada pemberitahuan, ada message-nya uh, apakah ingin keluar atau keluar dari akun. Nah, jika mengeklik tombol keluar, jadi di mana ada tombol untuk menjawab iya, yang di mana diberikan tulisan keluar. Jika diklik, maka fungsinya tuh ini, dia tuh akan dialog interface-nya keluar, terus dia bakal keluar dari autornya, Firebase author, maka dia akan keluar. Nah, start activity dan activity list. Jadi dia bakal balik lagi ke tampilan yang awal dan finish, berarti udah selesai, dia nggak ngeloop lagi, nggak ke sebelumnya lagi. Nah, kalau misalkan batal maka dia dialog yang alertnya itu dia bakal hilang, tapi dia masih tetap di uh, view atau page yang sama pada atur view pager, dimana ini itu merupakan tampilan yang mana terdapat kolom chat atau kontak seperti pada contoh tuh dia akan mengeluarkan fragmen ini, dia akan mengeluarkan chat dan kontak. Nah, lalu pada bagian atur view pager dan pada kelas atur page adapter ini, mereka ini memperoleh untuk menampilkan fragmen judul di sini. Jadi inti dari dua kelas ini ialah menambah fragmen dan judul yang ada pada yang udah di declare pada kelas ini, dimana dia tuh akan nge-list, nge-add, nge-fragment list size. Jadi dia menambah, ngehitung atau berapa banyak fragment yang ada. Karena dua, jadi makanya dia ntar cuma munculnya dua. Terus string list add judul, jadi dia udah buat tempat satu buat fragmen A dan fragmen B, terus di declare judulnya apa, jadi dikasih tulisannya apa, titelnya apa, maka dia ngedata di sini dan dia nge-outputin di sini, maka dia keluar seperti ini. Nah, untuk main activity selesai, sekarang kita beralih ke uh, info akun. Nah, pada info akun di sini menggunakan layout tag layout juga dan relatif layout, dimana untuk layout itu untuk dapat melakukan binding dan relatif ini untuk bisa memberikan layout yang lebih fleksibel, bisa beberapa komponen atau objek di dalam. Nah, di dalamnya itu linear line-nya, linear layout-nya ini berlebar match parent dan hey-nya itu web content, jadi supaya lebarnya itu sesuai konten aja, nggak sampai menyeluruh. Lalu diberikan text view, code, informasi akun, terus tulisannya bold,
size-nya 20 dp. Dia tuh berada di center dengan marginnya itu dia 20 dp. Terus juga teksnya ini juga kurang lebih sama, fungsinya ini untuk memberikan teks. Lalu pada sini, pada bagian ini tambahin image, dimana source-nya udah disimpan terlebih dahulu pada drawable. Terus new, dapat dari sini aset atau icon yang digunakan, lalu penempatan posisinya, dan juga lebar dan tinggi dari objeknya. Input nama, diberikan edit text, jadi untuk dapat melakukan input, dan diberikan ID juga supaya nanti bisa diolah lagi pada Java. Lalu tambah button, posisinya untuk button biar bisa diklik, yang mana posisinya itu di bawah, true. Lalu beralih ke info akun Javanya. Nah, ini binding dari si info akun ini. Lalu terdapat progress dialog. Terus pada concrete ini declare juga bindingnya ini dia untuk activity-nya di sini, yaitu membaca layout yang ada di activity info akun, progressnya, dan juga ada terdapat fungsi klik tombol, di mana fungsi klik tombol ini yaitu saat mengklik tombol lanjut, maka dia akan berfungsi untuk menampilkan beritahuan atau notif, toast toast make test. Make test ini ntar yang mana pada fungsi ini, kalau ketika belum terdapat teks, maka dia akan muncul silahkan untuk mengisi nama. Tapi kalau misalkan dia sudah terdapat teks di dalamnya, maka kalau diklik dia akan ke fungsi simpan. Yang mana kalau pas diklik simpan, dia akan keluar message proses. Nah, lalu setelah itu kita nge-declare Firestore dan Firebase user. Nah, jadi kalau misalkan Firebase-nya udah ada yang login atau dark mode, maka dia tuh memperoleh ID, yang mana dia tuh Android ini dia memperoleh ID berdasarkan dari data yang ada di Firebase. Nah, setelah itu pada tab akun dia terdapat data berupa ID, Firebase user, get phone number. Nah, terus nama, binding add nama ini sama add cat dia dapat dari data dan about atau tentang yang udah kita input tadi di awal saat mengisi informasi akun. Nah, setelah itu, setelah tab akun ini dia memperoleh data sebagai berikut. Pada bagian Firebase Stone Collection di sini, nah pada collection itu dia namanya akun. Lalu setelah itu, bila sudah selesai progres dialog sebelumnya di dismiss, lalu ada toast yang berteks berhasil menyimpan. Nah, maka start activity-nya di main activity tadi. Terus finish biar dia udah selesai. Kalau misalkan kondisi lain dari unsuccess ini, maka progres dialognya dismiss, terus ada notif keluar terjadi kesalahan. Nah, untuk info akun selesai, sekarang pada sign in. Nah, pada sign in ini kurang lebih hampir sama dengan yang info akun pada bagian layout ini, yang mana dia punya text view untuk menampilkan teksnya. Terus kan edit text, yang mana user dapat menginput di dalamnya. Terus dapat button masuk. Lalu diberikan string tag, di mana font of activity. Terus, karena tadi juga menggunakan tag layout, maka activity sign in ini dapat melakukan binding juga. Pada Java sign in ini, seingat saya itu kopas dari GitHub yang dari Firebase punya. Jadi itu simpulannya pada tahap ini tuh mereka dapat menerima akun atau user untuk bisa mendaftarnya. Jadi dia verify ID, terus dia ambil dari Firestore, fitur dari Firestore, terus dia dapat usernya, terus binding pada layout ini. Nah, ini pada kalau misalkan button kliknya tadi itu
diklik, klik button ini diklik, maka ini fungsinya tuh jalan di sini. Nanti akan muncul loading, terus dengan tulisan dia itu akan memperoleh datanya di sini. Ponsel tadi itu dia akan ke data nomornya, lalu kalau sesudah mengklik itu nanti dia akan verifikasi kodenya. Dia ngeverif data atau kode yang tadi kita masukin. Nanti kan ada muncul kode aktif verif kodenya. Nah, lalu berikutnya ada possibility activity yang akan kemungkinan terjadi. Seperti kalau misalkan komplit maka verifikasi berhasil, kalau gagal maka dia akan tulis gagal. Pada pada fungsi ini tuh dia yang verif nomor, dia dapat data nomornya, terus kayak itu dia fungsinya untuk mengecek nomor. Ntar nomornya ada, terus ntar ada nomor verifnya, nanti dia ditangkap di sini nomor ponselnya, itu nomornya itu data di nomornya di Firestore, di Firebase. Nah, lalu jangan data verif code-nya. Habis itu pada bagian ini nge-verif ada sign in-nya. Lalu pada fungsi ini sign in-nya. Jadi kalau misalkan bila activity-nya nggak sesuai atau nggak sukses, maka dia akan ngeluarin output terjadi kesalahan, dan maka dia ngisi ulang lagi. Nah, pada sign in selesai, pada activity setting gunakan tag layout dan juga relative layout. Kenapa banyak menggunakan relative layout? Dikarenakan aplikasi ini lebih menggunakan layout yang relatif atau fleksibel sehingga agar tidak lebih kaku serta UI lebih enak dipandang. Berikutnya, ini kalau nggak salah sebelumnya pada materi Bapak yang diberikan itu menggunakan linear layout. Di sini saya menggantinya dikarenakan saya ingin buat fitur yang dimana akan menampilkan last scene yang akan ditampilkan melihat aplikasi ini jam berapa. Nah, jadi text view jam di sini sehingga nanti gunanya itu untuk dapat menampilkan jam, sehingga membutuhkan relatif layout untuk dapat memberikan text view di sini. Diberikan image view berupa gambar profil foto-foto profil akun, lalu sebelahnya ada nama, lalu habis itu diberikan below layout ini supaya untuk memposisikan text view ini berada di bawahnya dari si ID TV nama kontak. Nah, lalu dibuat recycler view pada bagian chatnya. Lalu ini diberikan linear layout untuk mengupdate edit text dan floating buttonnya. Nah, setelah itu lalu pada bagian chat fragment di mana terdapat binding, Firebase user, reference, Firestore, adapter sama list. Di mana listnya ini dia ambil dari si tab, di mana tab itu sendiri mendapatkan data dari ID, nomor telepon, hingga tanggal. Pada bagian on create view di sini berarti dia akan membuat tampilannya, dia binding dari si fragment tab, lalu dia ngelist data berupa daftar ID sama adapter. Dia ambil data Firebase user, device store, sama database, sama data usernya berarti yang ada di authentication-nya. Kalau misalkan Firebase usernya itu ada dalam artian maksudnya ada usernya, berarti daftar chat, berarti maksudnya tuh mengaktifkan fungsi yang mana fungsinya ini dia itu untuk menambahkan elemen, mana fungsinya untuk menambahkan event yang mana nanti kalau misalkan datanya berubah tuh dia punya list sama daftar ID-nya tuh clear, jadi dia tuh diulang lagi biar rapih, jadi biar tertata. Nah, terdapat fungsi baca akun yang mana nanti pada fungsi ini dia dapat berfungsi untuk membaca atau melihat akun yang telah ada. Dia mendapatkan data dari Firestore collection akun. Nah, jika sukses maka mendapatkan get string dari ID, nomor telepon hingga tanggal. Lalu ada kondisi bila ID-nya ada tidak null dan
ID equals ID tidak sama dengan Firebase user get UID. Berarti maksudnya dia tuh bukan bukan user itu sendiri, jadi dia tuh nggak bisa chat sama dirinya sendiri. Jadi makanya kondisinya di mana ada ID tapi bukan dia sendiri, maka dia bisa ngechat sama yang lain. Jadi chatnya tuh ada chat eh, akun-akun lain, bukan termasuk dirinya, karena ada kondisi di mana bukan dirinya sendiri, bukan ID-nya sendiri, dia bisa nampilin chatnya. Lalu jika adapternya nggak null, berarti dia insert item posisi 0 dan dataset changed. Nah, lalu setelah selesai dari chat fragment, kita beralih ke bagian chatting. Nah, pada chatting ini terdapat binding dari si chatting sendiri, terus ada Firebase user, reference, sama ID penerima, adapter sama listnya, yang mana list ini dari model pesan. Nah, on create-nya dia tuh mendapatkan data dari Firebase user yang user sekarang sama reference-nya dari database. Lalu, nah di sini saya membuat fitur, coba menambahkan fitur yang mana akan menampilkan last in, terakhir dilihat, terakhir membuka aplikasinya kapan. Nah, akan tetapi di sini saya terdapat kekeliruan karena awalnya tuh kan dapat ada bagian pada fungsi kirim pesan yang mana nanti akan dikirimkan ke database-nya, di mana di database Firebase-nya ini dia menyimpan data berupa tanggal dan jam pengiriman. Nah, akan tetapi saya menerapkan ini pada bagian chatnya, yang mana di bawah nama itu keliruannya itu adalah yang mana bukan kapan terakhir dilihatnya, akan tetapi jam yang ditunjuk, jam pada saat melihat pesan itu. Jadi dan itu berlaku kepada dua akun yang lain, yang mana harusnya itu kan masing-masing berbeda. Akan tetapi di sini karena kebelumampuan saya dalam membuat fitur tersebut, jadi bisa dibilang fitur itu masih kurang. Jadi pada bagian ini bisa saya skip. Tapi untuk penjelasannya ini dia menangkap data berupa tanggal dan jam, yang mana nanti itu bisa digunakan untuk menyimpan data record di database nanti, kapan pengiriman pesan berlanjut, kapan pengiriman pesan terjadi, jam berapa dan hari apa. Nah, lalu jika ID penerima tidak null, jadi yang bakal terkirim ini dia punya tampilannya itu nanti akan muncul nama. Ini saat dibuka kontaknya itu dia akan keluar jam dia yang masih belum work. Terdapat satu fitur yang kekurangan, yaitu fitur tentang atau about user atau akun, yang mana itu kita dapatkan dari data di sini, yang mana di inputnya itu nanti dia akan masuk ke data di sini, akun. Jadi apa yang sudah diketik dia akan masuk ke sini. Lalu setelah tersimpan pada bagian simpan ini, dia akan dialihkan ke baca kontak di sini, sehingga hasilnya akan keluar keterangan atau tentang akun itu di bawah namanya. Lalu pada bagian TPL terdapat ID certificate-nya ini, nanti dia uh, diinisialisasikan ke sini, diarahkan ke sini. Nah, jadi karena certificate-nya udah dan etiket-nya udah, maka uh, data untuk tentangnya itu dia bisa keluar atau ada outputnya di bagian fragment kontak itu. Contohnya akan seperti ini: sedang sibuk atau bismillah. Lalu pada button kirim ini dia memiliki fungsi jika diklik, kalau teksnya kosong maka dia dicek. Terus kalau misalkan emang kosong, maka teks atau kolom yang udah ada isinya, itu dia itu merupakan datanya
Jadi get text sama to string. Jadi ambil data teksnya terus dijadiin string. Nah, lalu itu dicetakin. Nah, lalu setelah itu pada fungsi kirim pesan ini, di mana dia itu berfungsinya itu untuk pertama pada yang ini dia tuh akan memperoleh data kapan dan jam berapa user mengirimkan pesan. Nah, lalu nanti data tersebut disimpan ke database pada Firebase-nya. Ketika pesan diklik, maka pada bagian log kita akan melihat kalau misalkan fungsi itu berhasil terkirim. Jadi hanya untuk pengetesan apakah benar nggak sih ini fungsinya itu berjalan atau enggak. Jadi dibikin log di supaya kita yang sebagai developer bisa melihat apakah fungsi tersebut work atau tidak. Lalu pada bagian baca pesan, di sini bila pesannya itu tidak mau, berarti ada pesannya kan. Jadi user A mengirimkan pesan, jadi pesan get pengirim sama dengan Firebase user get UID. Jadi ke akun B. Nah, lalu dan si pesan get penerima si B ini identifikasikan sebagai si ID penerima ini atau sebaliknya. Maka eh, akan menambahkan list pesan. Lalu kalau misalkan adapternya nggak kosong, maka nama notify dataset change. Lalu bila kosong, maka akan menampilkan adapternya, set adapter. Maka akan ngebinding recycler set adapter. Nah, lalu beralih ke terakhir pada fragment tab. Ini dalamnya tuh hanya berupa frame layout yang mana nanti tuh ini bagian yang mana pada bagian fragment tab ini dia simple hanya berupa recycler viewer. Kita ke adapter pesan. Di adapter pesan ini dapat list yang mana list ini merupakan bagian dari pesan yang mana nanti pada fungsi pesan ini dia hanya terdapat data berupa isi pesan, pengirim, penerima, dan tanggal. Yang mana di sini dia get set getter dan setternya aja. Nah, maka dari itu di sini listnya ini dia nulis pesan, jadi dia memperoleh data dari kelas pesan tadi. Nah, dengan nama variable list, lalu konteks dan Firebase user. Terus bikin variabel yang mana pesan kirim 0 terus pesan kirim 1 itu hanya sebagai nilai aja, dimana nanti akan digunakan pada on create view holder, dimana tuh nanti bila view type-nya itu pesan kirim, maka akan menampilkan read layout pesan kirim layout. Nah, kalau misalkan else-nya berarti kalau pesan terima, maka dia akan ke layout sebaliknya. Lalu nanti dia akan nge-viewin si view holder itu. Lalu pada bind view holder, dia tuh holdernya dia ngegabung si list get positionnya. Nah, dimana fungsi berikutnya get count return list size. Jadi dia ngebalikin listnya sesuai dengan size-nya, yang mana jumlahnya tuh loh. Nah, terus pada fungsi gabung, dia itu fungsinya tuh untuk hmm, isi pesan set teks pesan get isi pesan. Jadi itu dia isi pesannya itu merupakan hmm, dia isi pesannya itu didapat dari pesan dot get isi pesan itu. Jadi terus dia di nah terus isi pesan itu sama nah isi pesan sendiri itu dia didapat dari si text view isi pesan. Jadi selanjutnya pada view holder ini pertama di declare dulu text view isi pesan yang private. Jadi cuma di sini aja pesan diketahui isi pesan ini. Terus di mana isi pesan ini dia itu merupakan item dari dicari berdasarkan ID, yang mana ID-nya itu dibaca dari si TV atau text view isi pesan.
Nah, di mana itu digabungin isi pesan itu dia itu dapat dari yang kita ketik itu. Si Firebase user ini sama dengan Firebase out get instance get current user. Jadi itu Firebase usernya itu dia ambil data dari si Firebase authentication itu ke get current user. Jadi merupakan karakter user yang saat ini dipakai current user. Jika posisi listnya pengirim itu sama dengan si Firebase get UID, maka dia mengembalikan nilai yang mana merupakan pesan kirim ataupun sebaliknya pada else-nya itu. Lalu pada adapter tab ini dia tab chat list get position, lalu holder TV nama, TV cat dan TV tanggal ini dia set text chat get masing-masing dari mereka itu get nama, keterangan sama tanggalnya. Lalu setelah itu set on click listener, di kalau pas diklik dia tuh nge-start activity di chatting class. Lalu extra ID chat get ID, nama chat get nama, keterangan chat get keterangan. Jadi dia ngeluarin jadi dia uh, extra get ID, nama sama keterangan. Nah, lalu count it itemnya itu dengan nge-return listnya berdasarkan size. Dengan class holder, dia nge-extend dari recycler view. Nah, dia tuh nge-text view nama, keterangan sama tanggal. Nah, jadi ntar dia itu mencari TV nama ini, TV nama, TV cat sama TV tanggal ini dia find view by ID-nya, nge-read dari si ID masing-masing. Nah, dari adapter tab sudah, sekarang ke pesan. Pesan sudah dijelasin tadi. Kalau yang isi pesan ini dia tuh isinya tuh isi pesan pengirim, penerima, dan tanggal. Nah, nanti di bawahnya ini dia nge-get sama nge-set fungsi masing-masing. Nah, lalu habis itu lalu terdapat tab. Nah, tab ini dia berisi ID, not telepon hingga tanggal. Dia juga sama, dia isinya tuh untuk nge-get sama nge-setter ID hingga tanggal. Lalu habis itu pada layout terima, nanti pada tampilan yang orang yang menerima pesan ini, dia akan menampilkan tampilan sederhana, yaitu pesan telah diterima ataupun pesan telah dikirim pada bagian kirim layout ini. Jadi fungsi keduanya itu hanya untuk itu. Nah, pada untuk tab layout ini hanya terdapat tampilan yang mana harusnya dapat me-outputkan atau nge-view nama, keterangan, dan tanggal. Nah, itu oh, ada gambarnya. Habis itu ada linear layout yang dimana tuh isinya itu merupakan linear layout lagi yang isinya merupakan text view yang mana berupa nama dan tanggal. Lalu terdapat text view lagi untuk memberikan keterangan. Berikut adalah hasil presentasi dari aplikasi chatting untuk pada database-nya. Mas, uh, terdapat daftar chatnya. Jadi dari user satu ke yang lainnya. Si pesannya juga ada beberapa tadi contoh dari beberapa dilakukannya testing chat. Terus authentication-nya user, terus sign in methodnya, terus Firestore-nya, akun, keterangannya kelengkap, ID, sudah sibuk, terupdate. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.